Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan tetap dimudahkan segala urusan serta makin dilimpahkan rezeki dan juga dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita semua berada. Amin ya robbal alamin. Sambil kita memantau pencapaian dari sirkuit MotoGP Mandalika, progres pada sore hari ini, jadi ada persyaratan 70% vaksinasi dan skenario manajemen lalu lintas, pintu masuk, pelayanan transportasi, dan prosedur penanganan pandemi mulai dibahas. Semuanya ini pasalnya gelaran World Superbike atau WSBK dan MotoGP dipastikan akan melibatkan para penonton. Pemerintah pusat menginginkan gelaran WSBK melibatkan penonton, meskipun MGPA tetap akan menggelar walau tanpa penonton. Dijelaskannya, efek multi dari kehadiran penonton di sirkuit menjadi kesempatan Nusa Tenggara Barat mendapatkan pemasukan selain denda cukup besar yang dikenakan Asosiasi MotoGP bagi penyelenggara lokal, dalam hal ini MGPA jika digelar tanpa penonton. Sehingga capaian vaksinasi dan skenario penanganan penonton diminta untuk segera dimatangkan. Sementara itu, Project Manager ITDC Ari Ardiansah menjelaskan kapasitas sirkuit Mandalika mampu menampung penonton terbagi atas 50.000 di area grandstand atau festival di beberapa titik pinggir lintasan. Lalu, ada 7.700 tempat duduk hospitality suite dan non tempat duduk bisa 138.000 yang total kapasitas sirkuit Mandalika 195.700 penonton. Adapun tim pembalap MotoGP sendiri yang terdiri dari pembalap, mekanik, kru, dan media totalnya berjumlah 1.200 orang dengan skenario bubble travel yang meminimalisir interaksi dengan lingkungan. Sementara penonton diwajibkan setidaknya telah 1 kali vaksin dan protokol kesehatan. Dan juga untuk para penonton wajib menyediakan hasil rapid antigen di pintu masuk sirkuit yang diverifikasi melalui aplikasi Peduli Lindungi. Dan perlu ditambahkan juga, kedatangan kargo peralatan pembalap dipastikan dalam satu waktu, sementara rombongan MotoGP dan penonton akan datang bertahap selama 3 hari gelaran. Kemudian pelaksanaan balapan dipastikan 19–21 November 2021 berturut-turut dengan event pre-practice, qualification, race day. Namun, mulai 12 November, sirkuit Mandalika telah mulai digunakan untuk balapan junior MotoGP level Asia. Oleh sebab itu, perhelatan kejuaraan dunia World Superbike atau WSBK yang diundur jadwalnya di sirkuit Mandalika yang seharusnya di tanggal 12–14 November 2021 diundur sepekan menjadi tanggal 19–21 November 2021. Kendati demikian, pihak ITDC merasa diuntungkan atas kabar ini. Pasalnya, ada event tambahan akan digelar di sirkuit Mandalika. Ini sebuah dampak penundaan yang sangat menguntungkan. Ya, sesuai dengan berita yang valid karena dari MGPA dan Dorna langsung, salah satunya putaran final Asia Talent Cup akibat akan dibuat seminggu sebelum WSBK. Nah, ini malah membuat suasana yang lebih senang, dan event tambahan Asian Talent Cup ini juga sangat menguntungkan bagi semua pihak di Lombok terutama.
Sementara itu, kita masih membutuhkan optimisme, yaitu persiapan dari pemerintah provinsi untuk menyukseskan balap seri terakhir musim kejuaraan dunia ini supaya telah rampung. Ya, sebelumnya WSBK yang rencananya digelar tanggal 12 sampai 14 November 2021 dan diundur satu pekan, di mana menurut Mandalika Grand Prix Association atau MGPA selaku penyelenggara dalam keterangannya menyampaikan salah satu alasan diundurnya ajang WSBK ini yaitu dari tanggal awal karena adanya pertimbangan logistik dan pengiriman barang. Selain itu, balapan ini juga diundur bukan hanya karena faktor teknis, namun ada juga agar pelaksanaannya tidak bersamaan dengan final MotoGP yang berlangsung di Valencia. Ya, kendati kalender MotoGP 2022 belum dirilis oleh Dorna Sport ya, sirkuit Mandalika sudah kita tahu kalau mendapatkan slot untuk menjadi tuan rumah tes pramusim MotoGP pada 11 sampai 13 Februari di 2022 nanti. Jadi ada satu pekan berselang dengan tes pramusim yang pertama di Sepang di Malaysia, dan kondisi ini memungkinkan persiapan lain seperti skenario pergerakan penonton pra dan pasca gelaran. Jadi peta sebaran akomodasi dan protokol kesehatan dipastikan berjalan sesuai rencana. Oke, teman-teman, kita sudah berada di tikungan yang ke-16 dan tadi sempat saya mengajak teman-teman melihat sisi pinggir pantai yang ada di selatan sirkuit MotoGP Mandalika, kemudian area camping dan glamping juga, lalu ada area parkir yang sangat luas ya, di mana nanti begitu teman-teman datang dari bypass dari bandara langsung ke sisi timur situ. Nah, sekarang kita berada di garis finish dari trek balap sirkuit Mandalika, dan di sini pintu masuk dari pit lane menuju ke track lane sudah dilakukan pengecoran, yang mana tadi siang ya kita lihat persiapan atau mulai pengecoran dilakukan pada tadi siang dan sudah tuntas. Kemudian di sini sederetan pit wall, area rumput, pit lane, kemudian lantai-lantai untuk pedok dan pit building juga sudah siap. Lalu di sini masih ada race control yang dalam tahap finishing di bagian bangunan di atas maupun di bawah di sini, serta instalasi kelistrikan maupun instalasi beraneka ragam komponen-komponen yang perlu disiapkan, karena kita tahu race control memiliki paling banyak peralatan di dalamnya. Ya, jadi karena kamera udara saya terbangkan sore hari sebelum jam 6 sore, sehingga para pekerja dari tadi sudah terlihat ya tidak begitu sibuk, dan ya masih sih ada beberapa para pekerja yang sedang menuntaskan beberapa titik yang tidak boleh ditinggalkan sebelum diselesaikan. Dan di sini untuk area pit building, kemudian area medical center, lalu area VIP singkatnya kita sebut. Dan juga di pinggir sini, pinggir luar sudah mulai disiapkan untuk kelistrikan yang sifatnya kabel tanam di sini. Kemudian ada precast tembok keliling yang sudah mulai terbentang sampai menuju ke gerbang parkir VIP para tamu-tamu penting untuk MotoGP nanti di sini. Ya, kita menyisir ke arah timur terus. Di sini sudah dilakukan penggalian dan siap ditanamkan pagar-pagar precast tadi, dan inilah jalur masuk ke dalam tunnel 1. Ya, kemarin masih ada yang penasaran bagaimana sih rupa Masjid Al-Hakim yang sudah direlokasi. Kita akan coba mendekati proyek Masjid Al-Hakim tersebut. Nah, seperti kita lihat di sini, yaitu pengerjaan sisi atas ya sudah mulai digarap, yaitu pemasangan backcasting untuk pengecoran di lantai 2 serta beberapa tiang-tiang besi. Untuk pilar-pilarnya juga sudah mulai berdiri di sini, dan kita akan pantau terus di video-video berikutnya.
Dan sekarang saya akan mengajak teman-teman ke sisi timur dari sirkuit, yang mana sudah disiapkan menjadi lahan parkir atau kawasan untuk parkir semua kendaraan. Nah, jadi sederetan area di sisi utara sirkuit ya. Selain parkirnya untuk VIP, kemudian di sini ada parkirnya untuk pengunjung dan penonton juga. Lalu di sisi depan ini, sebuah eskavator terparkir, sudah mulai timbunan-timbunan tanah atau subgrade kita bilang, sebagai agregat untuk lapisan bawah dari jalur provinsi yang akan dibuat menjadi 2 jalur. Ya, kembali kita ke tengah sini untuk melihat bagaimana tire barrier yang sudah disiapkan di sini. Saya tunjukkan ke teman-teman. Jadi sekitar 100.000 tire barrier yang akan dibutuhkan di sirkuit Mandalika. Di sini teman-teman lihat ban baru tapi di reject ya. Itu sengaja dibolongin di bagian pinggir supaya tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk dipakai di kendaraan mereka dan sebagainya. Jadi bannya baru ya, tapi di reject dan ukurannya mulai dari ring 14 sampai ring 20. Ya, untuk pencapaian dari hari ini ya, kalau kita melihat hampir semua 100% ya, mendekati 100% juga ada, dan masih ada di bawah 90% juga. Nah, inilah area parkir untuk VIP, dan sekarang masih dilakukan persiapan untuk prime coat. Namun sebelum prime coat harus dibersihkan dulu debu-debu di sini ya, supaya prime coatnya bisa menempel dan bisa dilanjutkan dengan pengaspalannya. Oke, teman-teman, sekian dulu mungkin yang saya bisa reportasekan untuk pencapaian dari progres sirkuit di sore hari ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari narasi maupun visual yang saya bagikan, dan selamat beraktivitas. Tetaplah jaga terus protokol kesehatan dimanapun semua berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.